Ketika jutaan warga bangsa ini bergembira merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun, ada sebuah potret pilu yang tengah dirasakan seorang warga di Kefamananu, Timor Tengah Utara. Di sebuah gubuk tua yang gelap tanpa penerangan, seorang kakek bergelut menghidupi putri dan seorang cucunya pasca cerai dengan istri sejak 11 tahun silam. Kondisi ini diperparah dengan derita putrinya yang dihamili oleh pemuda yang tidak bertanggung jawab. Di tengah euforia dan gempita perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, masih ada suara yang nyaris tak terdengar. Masih ada kehidupan yang luput dari sorotan. Satu keluarga di Kabupaten Timor Tengah Utara justru menghadapi cobaan hidup yang seakan tak berujung. Sebuah gubuk tua berukuran 4 kali 7 meter bertinting seng bekas dan berlantaikan tanah terjepit di antara bangunan megah di Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamananu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Disinilah Yohanes Al-Suat menjalani hari-harinya dalam gelap dan sunyi dengan satu pelita kecil yang menerangi malam panjang keluarganya selama 6 tahun terakhir. Di usianya yang hampir 60 tahun, ia masih mengandalkan tenaga renta untuk mengangkut hasil berkebun dan batu dari galian. Upahnya tak seberapa, bahkan seringkali tak pasti, tapi ia tetap melangkah demi keluarga kecilnya yang kini makin terpuruk. Selama ini kita pekerjaannya apa sah? Kebun. Kerja kebun, apalagi? Oh, begitu ya. Jadi kita tinggal di sini berapa orang? 3 orang. 3 orang dengan anak 1, cucu 1. Oh, begitu. Bapak, selama ini kita ada dapat perhatian dari pemerintah, kelurahan kok, kecamatan kok, atau sonde? Dapat bantuan kah tidak? Tidak pernah dapat bantuan? Dapat bantuan. Saya datang di sini 1 tahun. 1 tahun dapat bantuan beras. Kan Habis tidak ada lagi. Ditinggal sang istri sejak 11 tahun silam, kini Yohanes kembali diuji. Putrinya yang baru berusia 18 tahun menjadi korban pria tak bertanggung jawab. Dan menjelang hari kemerdekaan, seorang bayi perempuan lahir menjadi bagian dari kisah keluarga ini. Keadaan ini baru terangkat ke permukaan berkat kepedulian seorang anggota polisi yang melihat kondisi tersebut dan tak menutup mata. Jadi awal mulanya ini Bapak Yohanes ini bersama anaknya ini pergi ke rumah. Kebetulan saya lagi babin dan rumahnya di wilayah ini, langsung di wilayah ini. Ya. Jadi mereka ke rumah untuk melapor atau mengadu masalah yang mereka sementara ini mereka alami. Ya. Jadi setelah melapor, saya bersama mereka datang ke rumah, dan setelah sampai rumah ternyata saya waktu jam 9 malam saya menemukan dalam keadaan seperti ini. Jadi di situ itu tidak ada tempat tidurnya, cuma 1. Terus penerangan hanya menggunakan pelita, itu menggunakan minyak tanah. Ya. Dan kondisi anaknya itu sementara hamil besar. Waktu itu mereka pergi mau melaporkan apa itu? Waktu itu pergi melaporkan karena ada masalah dengan anaknya ini, karena calon suami tidak bertanggung jawab. Sehingga mereka mencari solusi ke rumah, kira-kira seperti apa untuk bisa mencari jalan keluar. Kondisi dan penderitaan yang dialami Yohanes Al-Suat dan putri bungsunya memantik empati dari seorang pemerhati perempuan dan anak yang selama ini bergerak memberikan advokasi bagi perempuan dan anak di wilayah tersebut. Ya, di tengah kesulitan mereka ada orang yang memanfaatkan kelemahan. Salah satu anak dari beliau mengalami tindakan kekerasan berbasis gender ya. Yabiku sebagai lembaga pemerhati perempuan dan anak, saya terpanggil untuk memberikan perhatian serius selain sebagai kehidupan sosial mereka, juga perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang membutuhkan perlindungan. Kisah Yohanes dan keluarganya adalah potret nyata bahwa di balik semarak perayaan kemerdekaan masih ada perjuangan dalam penderitaan yang tak terlihat, sehingga semua kemerdekaan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri Republik Indonesia.
Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT melaporkan.